Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih di rumah aja dan masih memotret di rumah aja. Saya hari ini mau sharing tips memotret smoke photography. Masih dalam suasana stay safe COVID-19, jadi kita semua masih jaga-jaga di rumah, stay safe di rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman bosen, nggak tahu apa yang mesti dilakukan di rumah, coba deh motret tips yang satu ini. Jadi saya mau sharing tips memotret smoke photography. Peralatannya mudah banget, salah satu peralatan yang dibutuhkan adalah dupa. Jadi ini dupa yang buat aromaterapi atau mungkin bisa juga kalau teman-teman yang beragama Buddha tahu pasti dupa-dupa yang untuk sembahyang. Nah, itu bisa digunakan untuk smoke photography. Nah, selain dupa, kita juga butuh background berwarna hitam. Tujuannya adalah supaya warnanya atau efek dari asapnya itu sendiri bisa lebih stand out, lebih muncul. Nah, kalau teman-teman nggak punya karton hitam, bisa juga menggunakan kain hitam seperti ini. Jadi kebetulan di rumah saya nggak ada karton hitam, saya pakainya kain hitam ini. Nah, kain hitam ini pilih yang nggak glossy, nggak mantul. Nah, kemudian perhatikan juga detail kainnya, supaya detail kainnya ini nggak ganggu pada saat kita foto. Kemudian yang dibutuhkan juga adalah alas. Di saya kebetulan saya ada alas kaca dari sesi yang episode sebelumnya, saya ada motret menggunakan kaca ini. Nah, tujuannya sebenarnya untuk menyimpan si debu dari si dupa itu sendiri. Nah, ini ada kayak holder gitu, jadi ini bisa pakai apa aja sih sebenarnya, bisa pakai jepitan apapun untuk menjepit si dupa itu sendiri. Nah, ini dupanya kebetulan saya udah nyalain, tadi udah sempat coba-coba. Nah, kemudian dia kalau dinyalain kan nanti dupanya ini akan ada sisa-sisa debunya. Nanti dia kalau udah berapa lama dia akan jatuh. Supaya gampang bersihinnya, jadi kita kasih alas. Selain itu peralatan yang dibutuhkan adalah ini lampu emergency. Jadi ini lampu kalau kita mati listrik ya, emergency light. Ini belinya di S Hardware, Crispo punya. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk menambah cahaya. Jadi ini kalau dinyalain kira-kira seperti ini, nanti kita taruh di sisi kiri atau di sisi kanannya supaya si asapnya itu lebih muncul warnanya. Karena kalau misalkan cahayanya nggak kuat yang jatuh ke si asap itu biasanya dimensinya kurang keluar. Selain itu peralatan yang dibutuhkan adalah speedlight. Ini saya ada speedlight Nikon SB900 dan juga saya pakai trigger. Ini kebetulan trigger lama, ini pakai yang Pocket Wizard punya. Jadi ini fungsinya untuk receiver. Jadi biasanya speedlight kalau kita mau fotonya off shoe, kita harus beli tambahan seperti ini. Jadi ini bisa ditaruh di samping sini. Kemudian satu lagi ditaruh di atas si body kameranya itu sendiri. Ini saya punya yang versi lama ya. Jadi kalau teman-teman mau cari trigger, mungkin yang versi-versi baru ada yang bentuknya jauh lebih ramping dibanding ini. Kemudian body yang saya pakai ini, saya pakai Nikon Z7. Kemudian lensanya masih pakai lensa makro. Nah, ini lensa makronya makro 100-05. Nah, ini tujuannya dipakai ini supaya detailnya bisa lebih jelas. Ini kebetulan di ruang kerja saya, jadi ini cuma butuh space mungkin sekitar 2 meter aja, 2x2 ya kira-kira. Kemudian kita letakkan si dupanya itu sendiri, jangan terlalu dekat sama backgroundnya, karena kita kan akan ada menggunakan artificial light ya untuk fill in si asapnya itu. Jadi ini harus agak sedikit lebih jauh, jangan terlalu nempel sama backgroundnya. Nah, kemudian kalau kita pakai si lampu ini, dia kan cahayanya kemana-mana ya, bisa kena ke background hitamnya itu sendiri, bisa juga ke depan. Nah, supaya background ini tetap warnanya hitam, kita harus kasih satu blocking. Jadi blocking itu bisa pakai apa aja, bisa pakai karton hitam, bisa pakai kertas apapun itu. Nah, saya coba blocking pakai ini, pakai satu map bekas saya. Nah, jadi si backgroundnya itu nggak kena cahaya, jadi keblok sama si kertas ini, karton ini, map ini. Sama halnya dengan si speedlight ini. Speedlight ini juga kalau teman-teman punya kayak karton atau apa, bisa juga di lem atau misalkan dikasih lakban di sisi sebelah sini. Tujuannya supaya nggak bocor ke backgroundnya. Jadi kita nanti fotonya ditaruh di sisi sebelah samping sini. Nah, kemudian nanti si asap ini dihantam dengan cahaya dari speedlight ini. Nah, karena saya kebetulan ada asisten hari ini, jadi saya minta tolong
adil untuk pegangin. Jadi karena saya nggak ada karton, kebetulan saya pakai si kantong ini aja, kantong warna hitam. Jadi ditaruh di sisi sebelah sini. Nah tujuannya adalah supaya memblocking cahaya yang dari tempat ini ke si background ini. Jadi dia nggak bocor. Jadi dia tetap direct cuma ke si asapnya ini aja. Nah ini dinyalain dulu dupanya. Kalau ada AC-nya dimatiin dulu supaya ini nggak terbang-terbangan kemana-mana. Karena kalau AC-nya kenceng, dia terbangnya juga kenceng asapnya. Nah buat main asap ini mesti rajin dikipas atau ditiup. Kalau enggak dia asapnya tuh kayak ke atas doang satu arah. Jadi kalau dimainin detailnya tuh bisa menari-nari gitu. Nah sekarang saya udah di settingannya nih, jadi di sini udah ada dupanya, udah saya nyalain. Di sini ada tempat wadahnya untuk nampung si dupa, asap dupanya itu, debunya dari dupa. Di sini ada lampunya. Jadi caranya itu kita harus focusing manual. Kalau teman-teman ada tripod, lebih direkomendasi menggunakan tripod. Jadi pakai tripod, terus kemudian kita manual focusing di tengah-tengah si api dupanya ini. Nah kemudian habis itu kita naikin dikit dan kemudian kita ikutin gerakannya si asap itu sendiri. Nah kemudian posisi lightingnya juga harus diperhatikan karena flash itu lebih bagus kalau dia ada di sisi sampingnya, samping kiri atau sisi kanan. Kemudian juga kedekatannya coba dicoba-coba. Karena tadi juga saya ada sempat coba agak mundur dikit, agak maju dikit. Ketika mundur mungkin efeknya kurang pas. Kemudian kalau terlalu maju juga ternyata jadi agak bocor ke backgroundnya gitu ya. Jadi teman-teman coba dieksperimen di situ. Jadi posisi flash itu juga menentukan hasil dari asapnya itu sendiri. Nah ini hasil filenya kira-kira tadi ada trial and error. Jadi kita coba-coba, sempet asapnya juga nih kayak gini nggak nongol. Kemudian kita coba geser lagi ya. Sampai akhirnya kita nemu yang kira-kira nah kayak gini. Ini yang saya cari kayak gini kurang lebih. Jadi yang detail asapnya muncul jelas. Terus bentuknya juga variasi. Nanti kita tinggal lakukan post processing. Jadi kalau mau coloring tinggal di Photoshop aja digeser white balance-nya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan kenapa harus pakai si continuous light ini. Tadi saya sempat motret tanpa continuous light, ternyata efeknya ini nggak gitu kelihatan. Sebenarnya pas di foto tuh muncul, tapi dia tuh sama kayak kayak modeling light. Jadi dia tuh membantu kita buat ngelihat supaya lebih mudah. Nanti saya akan coba, saya matiin dan teman-teman akan lihat sendiri kalau efek asapnya itu agak sedikit berkurang, agak sedikit susah dilihat. Ini saya coba matiin dulu. Nah, ketika saya taruh di sini dia tuh warnanya agak lebih redup, jadi asapnya itu nggak secerah yang tadi. Saya coba nyalain lagi ya. Saya coba nyalain. Nah, detail asapnya itu lebih muncul, bisa lihat ya. Kelihatan kalau si asapnya ini muncul lebih jelas tuh.
Jadi kalau misalkan kita matiin, dia juga ikutan agak lebih redup, ya kan? Ya. Jadi ini untuk membantu supaya kita ngelihat asapnya itu lebih jelas, jadi motretnya lebih gampang. Untuk settingan kameranya sendiri saya pakai f10, kemudian shutter speednya 1/125, dan saya pakai ISO 250. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, hasilnya nanti kita coba bayangin bentuknya tuh kayak apa. Jadi nanti bisa dimodifikasi di komputer, bisa jadi orang, bisa jadi binatang gitu ya. Jadi ini kembali ke fantasinya kita sendiri, idenya mau dibuat seperti apa. Nah, habis color motret kita masukin ke komputer. Nah, ini kita coba buka pakai Adobe Photoshop. Ya, ini sebenarnya bisa diganti warna, ganti warnanya gampang banget. Nah, ini dimasuk di Adobe Camera Raw. Kalau kita mau buat biru, jadi tinggal di slide ke sebelah kiri. Nanti warnanya itu akan bergeser jadi lebih biru. Coba lebih mentok sampai ke ujung. Nah, warnanya jauh lebih biru. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih kuning, lebih warm, bisa digeser ke sebelah kanan. Oke, nah kemudian di tinnya sendiri bisa digeser juga. Kalau kita mau buat lebih magenta, jadi ini bisa dimainin gampang banget, ganti-ganti warnanya. Kemudian nanti kalau mau lebih detail lagi, kita bisa lebih ke selective colornya. Nah, buat teman-teman juga yang kalau misal penasaran kira-kira kalau ISO-nya rendah atau ISO-nya tinggi efeknya kayak gimana. Tadi saya ada motret dua version. Jadi ada satu yang ISO-nya tinggi, ada lagi satu lagi yang ISO-nya rendah. Nah, yang ISO-nya tinggi itu memang lebih detail, tapi memang rawan untuk ISO noise ya, noise-nya. Jadi buat teman-teman lihat aja kameranya. Kalau misalkan kameranya nggak gitu bagus high ISO performance-nya, coba aja pakai low ISO, jangan pakai high ISO-nya. Nah, untuk episode yang kali ini saya memotret menggunakan dupa untuk smoke fotografi sudah selesai. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching dan keep safe.